Setelah menempuh perjalanan panjang lebih dari 3.000 km, melintasi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, menyeberang hingga Pulau Flores, akhirnya hari yang paling kami tunggu pun tiba. Hari ini kami akan mengunjungi salah satu destinasi wisata paling terkenal di Indonesia, bahkan di dunia, yaitu Taman Nasional Komodo, rumah bagi hewan purba terakhir di bumi, dengan pulau-pulau eksotis, pantai berwarna pink, laut sebening kristal, dan panorama yang selama ini hanya kami lihat melalui foto maupun video. Apakah semua keindahan itu benar-benar nyata? Yuk, ikuti perjalanan kami. HNR Journey, satu keluarga sejuta perjalanan. Tepat pukul 5 pagi, tim dari East Cruise sudah menunggu di depan hotel. Kami pun langsung berangkat menuju Marina Labuan Bajo. Kurang lebih 15 menit kemudian, kami tiba di kawasan waterfront Marina. Suasananya cukup ramai. Puluhan wisatawan dari berbagai negara mulai berdatangan. Untuk perjalanan kali ini, kami menggunakan jasa travel agent East Cruise, salah satu travel agent yang cukup terkenal dan terpercaya di Labuan Bajo. Setelah semua peserta berkumpul, kami pun langsung melakukan registrasi ulang bersama tim dari East Cruise dan briefing singkat. Briefing seperti ini menurut kami cukup penting, karena dalam satu hari nanti kita akan berpindah-pindah pulau. Jadi semua peserta harus benar-benar memahami alur perjalanan agar tidak tertinggal. Setelah semuanya selesai, kami diarahkan menuju kapal. Tak lama setelah kapal mulai berjalan, tour guide kami kembali melakukan briefing. Namanya adalah Mr. Gojes. Orangnya sangat ramah, cara menjelaskannya juga santai, banyak bercanda, sehingga suasana di dalam kapal langsung cair. Menurut kami, tour guide seperti ini sangat penting, karena perjalanan satu hari penuh akan jauh lebih menyenangkan ketika dipandu oleh orang yang komunikatif. Gorgeous Jai. Yeah. What? Just call me Gorgeous. 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 Not wait. Gorgeous. Different, yeah? And also I'm not Gojek. Yeah, I'm your guide today. So on the boat we have 3 crew members and 1 captain. Yeah, the captain is on the top. Yeah. Hari ini kita akan mengunjungi 6 destinasi, yaitu Pulau Padar, Pink Beach, Pulau Komodo, Taka Makassar, Mantap Point, dan Siaba Mawan. Sekitar 1 jam perjalanan, pulau-pulau kecil mulai bermunculan, dan akhirnya kami tiba di destinasi pertama, yaitu Pulau Padar. Pulau Padar merupakan pulau terbesar ketiga di kawasan Taman Nasional Komodo. Yang membuat pulau ini sangat terkenal adalah bentuk perbukitannya yang unik. Dari puncaknya, kita bisa melihat 3 teluk dengan bentuk yang berbeda-beda. Masing-masing memiliki karakter pantai yang berbeda. Semuanya berpadu dengan warna laut yang sangat indah. Tak heran, Pulau Padar menjadi ikon pariwisata Indonesia. Bahkan banyak orang yang mengira inilah Pulau Komodo. Padahal sebenarnya berbeda. Pulau Padar tidak dihuni komodo sejak lama, sedangkan habitat komodo berada di Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Ada satu fakta menarik lagi, pemandangan Pulau Padar pernah diabadikan sebagai ilustrasi pada uang kertas 50.000 edisi tahun 2016. Untuk menikmati panorama Pulau Padar, kita harus mendaki terlebih dahulu. Jalur pendakiannya berupa anak tangga kayu dan batu, sebanyak kurang lebih 815 anak tangga. Di beberapa bagian cukup landai, tetapi semakin ke atas kemiringannya mulai terasa. Ditambah lagi, saat kami datang sedang musim liburan, jadi jalur pendakian cukup ramai. Belum lagi cuacanya cukup terik. Semakin tinggi, pemandangan juga semakin indah. Dan menurut kami justru disinilah letak daya tarik Pulau Padar. Target awal sebenarnya kami ingin sampai puncak, tetapi setelah sampai di pos 3, tenaga mulai terkuras. Akhirnya kami memutuskan cukup sampai pos 3 saja, karena pemandangan dari pos 3 sudah benar-benar luar biasa. Hamparan laut biru, perbukitan hijau kecoklatan, merupakan panorama yang sangat indah. Kami pun menikmati momen tersebut, berfoto, mengambil video, dan tentu saja duduk sejenak menikmati keindahan ciptaan Tuhan. Menurut kami, road trip bukan soal harus selalu mencapai titik paling tinggi, tapi menikmati setiap proses perjalanan.
Setelah puas menikmati panorama di Pulau Padar, kami kembali menuruni bukit. Tujuan berikutnya adalah salah satu pantai paling unik di Indonesia. Pantai yang pasirnya benar-benar berwarna pink, yaitu Pink Beach. Karena kami mengikuti one day trip, kapal yang digunakan bukan kapal pinisi, melainkan speedboat. Kapalnya cukup besar dan modern, dengan kapasitasnya sekitar 30 orang. Speedboat ini menggunakan 4 mesin tempel, totalnya hampir 1000 horsepower. Tak heran perjalanan antar pulau bisa jauh lebih cepat. Walaupun kapal melaju dengan kecepatan tinggi, kapal juga terasa stabil. Apalagi cuaca pagi itu cukup bersahabat, ombaknya relatif tenang, sehingga perjalanan terasa sangat nyaman. Perjalanan dari Pulau Padar menuju destinasi berikutnya tidak terlalu lama. Dan tak lama kemudian, di depan kami mulai terlihat sebuah pantai dengan pasir yang tampak berbeda dari pantai pada umumnya. Inilah Pink Beach. Pink Beach merupakan salah satu pantai paling terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. Karena pantai dengan pasir berwarna merah muda seperti ini jumlahnya sangat sedikit. Warna pink tersebut bukan berasal dari fenomena buatan, melainkan berasal dari pecahan organisme laut kecil yang disebut foraminifera. Cangkang organisme ini berwarna kemerahan. Ketika bercampur dengan pasir putih, terbentuklah gradasi warna merah muda yang sangat cantik. Semakin terkena sinar matahari, warnanya biasanya akan semakin jelas. Air laut di sini juga sangat jernih. Kita bahkan bisa melihat dasar laut hanya dari bibir pantai. Tak heran, pantai ini menjadi salah satu ikon Taman Nasional Komodo. Begitu turun dari kapal, kami langsung bermain air. Pasirnya sangat halus, ombaknya juga relatif tenang. Jadi cukup nyaman untuk bermain di tepian pantai. Menurut kami, Pink Beach bukan hanya tempat untuk berfoto, tapi juga tempat yang sangat cocok untuk menikmati suasana tanpa terburu-buru. Nah, ada satu kejadian menarik yang tidak kami sangka. Tiba-tiba seekor rusa muncul dari arah pepohonan, lalu berjalan santai menuju bibir pantai. Awalnya semua orang hanya melihat, tetapi beberapa detik kemudian, semua kamera langsung mengarah ke rusa tersebut. Wisatawan langsung antusias, ada yang memotret, ada yang merekam video. Bahkan rusa ini seolah sudah terbiasa dengan kehadiran manusia. Hari itu bisa dibilang rusa ini menjadi bintang dadakan di Pink Beach. Dan momen seperti inilah yang menurut kami membuat perjalanan terasa semakin berkesan. Karena tidak semua pengalaman bisa direncanakan. Tidak terasa waktu sudah mendekati siang. Makan siang sudah disiapkan oleh kru dari East Cruise. Setelah makan siang, sekitar pukul 1 siang, kami kembali naik speedboat. Tujuan berikutnya adalah yang paling kami tunggu sejak awal, Pulau Komodo. Jaraknya ternyata cukup dekat, kurang lebih hanya 15 menit dari Pink Beach. Begitu kapal sandar di dermaga, kami langsung diarahkan berkumpul di checkpoint area. Sebelum mulai trekking, tour guide dan ranger memberikan briefing. Dan briefing kali ini sangat penting, karena berbeda dengan di kebun binatang. Di Pulau Komodo, semua komodo hidup bebas di habitatnya secara alami. Tidak ada kandang, tidak ada pagar pembatas, tidak ada kaca pengaman. Artinya, kita benar-benar sedang bertamu ke rumah mereka. Short briefing, like the regulation. So everybody have to stay together later, yeah? Don't separate, yeah, because there are many people and dragon, they can be anywhere, okay? When we see the dragon, we have to keep distance. So we have the group name, it's New Hope. Actually, it was taken from the name of your speedboat, yeah? So New Hope, yeah? So when we say New Hope, it's our group, yeah? Okay? And we cannot guarantee. Menurut kami, peran ranger di sini luar biasa pentingnya. Mereka bukan hanya menjadi pemandu wisata, tetapi juga bertanggung jawab terhadap keselamatan seluruh pengunjung. Setiap ranger membawa tongkat bercabang yang di ujungnya berbentuk seperti huruf Y. Tongkat ini digunakan apabila sewaktu-waktu komodo mendekat ke wisatawan pada saat kita trekking. Kami diminta tetap berada di belakang ranger, tidak berjalan sendirian, tidak memisahkan diri dari rombongan, tidak membuat gerakan yang bisa memancing perhatian komodo. Komodo merupakan kadal terbesar di dunia.
Panjang tubuhnya bisa mencapai sekitar 3 meter dengan berat lebih dari 70 kg. Mereka adalah predator puncak di habitatnya. Makanan utamanya antara lain rusa, babi hutan, bahkan kerbau. Yang menarik, komodo mampu mendeteksi bau darah dari jarak beberapa kilometer. Karena itu, setiap pengunjung yang sedang mengalami luka biasanya akan mendapat perhatian khusus dari ranger. Komodo juga bukan hewan yang malas seperti yang sering kita bayangkan. Dalam jarak pendek, mereka mampu berlari cukup cepat. Kecepatan larinya bahkan bisa mencapai sekitar 20 km per jam. Selain itu, komodo juga pandai berenang. Jadi, mereka mampu berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya. Setelah puas bertemu langsung dengan komodo di habitat aslinya, kami kembali naik ke speedboat. Tujuan berikutnya adalah salah satu spot snorkeling paling terkenal di kawasan Taman Nasional Komodo. Inilah Taka Makassar. Yang unik dari tempat ini, Taka Makassar bukan sebuah pulau seperti yang banyak orang bayangkan, melainkan sebuah sandbar atau hamparan pasir putih yang muncul di tengah lautan saat air laut sedang surut. Bentuknya terus berubah mengikuti arus dan pasang surut air laut. Jadi, setiap kali datang, bentuk garis pantainya bisa sedikit berbeda. Air laut di sekelilingnya sangat jernih. Warnanya benar-benar biru toska. Disinilah cerita perjalanan kami mulai sedikit berbeda. Sejak pagi, kami sudah melakukan banyak aktivitas. Bangun sebelum subuh, naik speedboat, trekking di Pulau Padar, bermain di Pink Beach, trekking lagi di Pulau Komodo. Ditambah cuaca yang cukup panas. Tenaga akhirnya mulai berkurang, kepala terasa sedikit berat, dan badan mulai tidak nyaman. Kami akhirnya memilih tetap di atas kapal, sambil menikmati pemandangan dan melihat teman-teman lain snorkeling dari kejauhan. Tidak ikut snorkeling di Taka Makassar dan spot-spot berikutnya, kami selalu percaya satu hal, kesehatan jauh lebih penting daripada memaksakan sebuah aktivitas. Dari Taka Makassar, speedboat melaju menuju spot berikutnya, yaitu Manta Point. Spot ini merupakan salah satu lokasi paling terkenal di kawasan Taman Nasional Komodo, karena disinilah wisatawan memiliki kesempatan berenang bersama ikan pari manta. Ikan pari manta merupakan salah satu spesies pari terbesar di dunia. Bentangan siripnya bahkan bisa mencapai lebih dari 5 meter. Walaupun ukurannya sangat besar, manta termasuk hewan yang sangat jinak terhadap manusia. Makanannya bukan ikan besar, melainkan plankton-plankton kecil yang disaring ketika mereka berenang. Karena itulah, snorkeling bersama manta menjadi pengalaman yang sangat istimewa. Perjalanan berlanjut menuju destinasi terakhir, yaitu Siaba Mawan. Tempat ini juga dikenal sebagai salah satu spot snorkeling terbaik di kawasan Taman Nasional Komodo. Air lautnya relatif tenang, terumbu karangnya sangat bagus, dan memiliki banyak sekali ikan tropis berwarna-warni. Tidak terasa, matahari mulai bergerak ke arah barat. Pertanda perjalanan one day trip kali ini juga hampir selesai. Speedboat kembali melaju menuju Labuan Bajo. Selama perjalanan pulang, kami lebih banyak beristirahat karena badan mulai terasa panas dingin dan tenaga benar-benar habis. Mungkin karena sejak beberapa hari sebelumnya, kami hampir tidak pernah benar-benar beristirahat. Mulai dari perjalanan darat ribuan kilometer, akhirnya tubuh kami benar-benar menyerah. Dan disinilah kami belajar satu hal, liburan memang menyenangkan, tetapi jangan sampai terlalu memaksakan diri, karena tubuh juga memiliki batasnya. Nah, ini kami ada sedikit tips buat teman-teman. Kalau teman-teman berencana mengikuti one day trip Komodo, pastikan kondisi badan kita benar-benar fit. Sediakan waktu 1 hari penuh sebelum beristirahat mengikuti trip. Apalagi kalau sebelumnya baru melakukan perjalanan darat yang panjang seperti kami. Karena dalam 1 hari, aktivitasnya cukup padat. Ada trekking, naik turun kapal, berenang, snorkeling, terpapar sinar matahari, semuanya membutuhkan stamina yang baik. Dan jangan memaksakan diri apabila badan mulai terasa tidak enak. Percayalah, destinasi wisata akan tetap ada, tetapi kesehatan tidak bisa diganti. Dan menurut kami, liburan terbaik adalah liburan yang tetap membuat kita pulang dalam keadaan sehat. Hari ini, Kamis tanggal 25 Juni 2026, kami memutuskan untuk full beristirahat di Labuan Bajo. Karena perjalanan kami masih sangat panjang. Masih ada Pulau Sumbawa, Pulau Lombok,
dan kembali ke Pulau Jawa dan menyeberang ke Sumatera. Karena besok pagi kami akan menyeberang menuju Pulau Sumbawa dan kemungkinan estimasi akan sampai itu di malam hari. Kami juga belum mengetahui kondisi jalur di sana bagaimana, apakah SPBU mudah ditemukan, apakah stok solar tersedia. Daripada mengambil resiko tersebut, maka hari ini kami harus kembali isi full BBM kendaraan kami. Karena di Labuan Bajo solar cukup sulit didapatkan, maka cadangan solar yang kita bawa dari Jambi sekitar 30 liter kita pakai semuanya agar kondisi tangki kembali full. Kalau teman-teman berencana melakukan road trip jarak jauh, apalagi menuju daerah yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya, sebaiknya jangan terlalu mengandalkan SPBU di tujuan. Selalu usahakan mengisi penuh tangki selagi ada kesempatan, dan kecepatan jelajah juga harus dipertimbangkan agar konsumsi BBM tetap pada kondisi efisien. Jadi fuel management juga sangat penting dalam setiap road trip, dan apabila memungkinkan bawalah cadangan BBM sesuai dengan aturan keselamatan yang berlaku, terutama jika kita akan melewati daerah yang jarak antar SPBU-nya cukup jauh. Menurut kami, persiapan sederhana seperti ini bisa memberikan rasa aman selama perjalanan, sehingga kita bisa fokus menikmati road trip tanpa terus-menerus khawatir mencari bahan bakar. Menjelang siang, kami mulai memikirkan perjalanan berikutnya. Besok adalah hari Jumat, artinya besok kami sudah harus menyeberang dari Labuan Bajo menuju Pelabuhan Sape di Pulau Sumbawa. Kami baru mengetahui bahwa jadwal penyeberangan kendaraan di lintasin ini di hari Sabtu dan Minggu off, tidak ada penyeberangan. Artinya, jika kami terlambat menyeberang di hari Jumat, kami bisa tertahan di Labuan Bajo hingga beberapa hari. Sambil menunggu jadwal kapal, kami lanjut beristirahat. Dan di sore harinya kami memutuskan untuk makan malam di Resto Taman Laut. Lokasinya cukup strategis dan menjadi salah satu tempat favorit untuk menikmati sunset di Labuan Bajo. Yang paling kami sukai tentu saja adalah pemandangannya. Menurut kami, Labuan Bajo memang pantas disebut sebagai salah satu kota dengan pemandangan matahari terbenam terbaik di Indonesia. Langit perlahan berubah warna dari biru menjadi jingga, kemudian kemerahan. Hingga akhirnya matahari tenggelam di balik gugusan pulau-pulau kecil di kejauhan. Suasananya begitu tenang, angin laut berhembus pelan. Kapal-kapal pinisi yang bersandar di pelabuhan membuat pemandangan sore itu terasa semakin indah. Sore ini menjadi penutup yang sempurna untuk hari terakhir kami di Flores. Sambil menikmati makan malam, kami juga mengenang kembali perjalanan beberapa hari terakhir. Terima kasih Flores, sampai jumpa di lain waktu. Kami yakin suatu hari nanti kami pasti akan kembali. Malam hari kami kembali hunting tiket. Setelah jadwal dibuka, ternyata yang masih ada kuota adalah kuota penumpang non-kendaraan saja. Sedangkan kuota untuk kendaraan tidak tersedia. Kami sempat panik dan langsung mencari informasi dari rekan-rekan. Kami juga mencari informasi dari sosial media. Di sosial media kami menemukan akun ASDP Sape Labuan Bajo. Di sana terdapat informasi jadwal, dan saat kami membaca dengan teliti, ada tulisan kecil yang hampir saja terlewat. Sebuah nomor WA dari ASDP Pelabuhan Labuan Bajo. Tanpa berpikir panjang, kami langsung mencoba menghubungi beliau. Kami menjelaskan kondisi perjalanan kami, bahwa kami sedang road trip dari Jambi menuju Flores, dan besok benar-benar harus menyeberang. Dan thanks God, tidak lama kemudian, beliau membalas pesan kami. Responnya cepat, beliau membantu membuka satu kuota kendaraan pribadi agar kami bisa langsung melakukan pemesanan malam itu juga. Jujur, kami benar-benar lega. Karena kalau tidak mendapatkan tiket malam itu, bisa jadi itinerary perjalanan kami selanjutnya akan berubah. Terima kasih kepada tim ASDP Labuan Bajo yang sudah sangat membantu. Pelayanan seperti ini sangat berarti bagi wisatawan yang sedang melakukan perjalanan jauh. Dari pengalaman ini, kami juga ingin berbagi sedikit tips. Kalau teman-teman berencana melakukan road trip lintas pulau menggunakan kendaraan pribadi, jangan hanya mempersiapkan kendaraan, tetapi juga pelajari sistem penyeberangan di setiap lintasan. Karena setiap pelabuhan memiliki aturan dan pola operasional yang bisa berbeda-beda. Kalau perlu, cari informasi resmi di beberapa hari sebelumnya. Simpan nomor kontak pelabuhan apabila tersedia. Dan jangan ragu bertanya apabila mengalami kendala. Informasi kecil seperti ini kadang justru bisa menyelamatkan seluruh rencana perjalanan kita. Besok pagi, kami akan menuju pelabuhan ASDP Labuan Bajo, lalu menyeberang ke Pulau Sumbawa.
Seperti apa jalan lintas Pulau Sumbawa akan kami ceritakan di episode berikutnya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. HNR Journey, satu keluarga, sejuta perjalanan. Bye-bye. Mantap ya. Lihat kamera. 1, 2. Sip, sip deh.